Timnas Indonesia dipastikan akan menghadapi lawan-lawan yang tak mudah di ajang kualifikasi Piala Dunia round yang ketiga. Saat siang tadi, hasil drawing round 3 menunjukkan bahwa Timnas akan bertemu kekuatan terbaik di level Asia. Tergabung di grup C, Timnas Indonesia akan satu grup dengan tim dengan ranking tertinggi di Asia, Jepang. Sebelum Australia juga akan berada dalam satu grup yang sama dengan Saudi Arabia, Bahrain, dan juga Republic of China. Jelas secara umum timnas kita bukanlah tim yang diunggulkan. Tapi apakah timnas punya peluang untuk melangkah ke ajang Piala Dunia dari grup neraka ini? Berikut ulasan selengkapnya. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga tuntas digelar. Siang tadi bertempat di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia. 18 tim yang terbagi dalam 6 pot akhirnya mengetahui lawan-lawan yang akan mereka hadapi di round yang ketiga nanti. Dibagi dalam 3 grup, yakni grup A, grup B, dan juga grup C. Timnas Indonesia sendiri pada akhirnya masuk ke grup C di mana tim Garuda akan menghadapi lawan-lawan yang jelas tak mudah. Jadi di grup C ini timnas akan berada satu grup dengan China, Bahrain, Arab Saudi, Australia, dan juga tim terbaik di Asia saat ini, yakni tim nasional Jepang. Bagaimana dengan hasil grup lain? Di grup A ada timnas Iran, Qatar, Uzbekistan, UEA, Kyrgyzstan, dan juga Korea Utara. Sementara di grup B ada tim nasional Korea Selatan, Irak, Jordania, Oman, Palestina, dan juga Kuwait. Melihat hasil drawing tersebut, tentu timnas tidak berada di grup yang mudah. Bahkan boleh dikatakan, ini adalah grup neraka, grup paling sulit yang akan kita hadapi karena sekali lagi, kita akan menghadapi tim-tim kuat macam Jepang yang dapat dikatakan sebagai tim terbaik di Asia saat ini. Kemudian Australia sebagai langganan Piala Dunia di mana di edisi terakhir mereka sukses menembus babak 16 besar World Cup sebelum dikalahkan oleh tim nasional Argentina. Sementara Saudi Arabia, mereka adalah satu-satunya tim yang sukses mengalahkan Argentina di ajang Piala Dunia yang lalu. 3 tim tersebut adalah tim yang kami pikir akan dan sangat sulit untuk kita kalahkan di grup ini. Bukan berarti mustahil, tapi akan benar-benar sangat sulit. Dengan kita berharap untuk bisa mengalahkan tim seperti Bahrain dan China untuk paling tidak lolos round yang keempat. Lolos ke Piala Dunia lewat round 4 paling realistis. Berada di grup C dengan langganan Piala Dunia seperti tim nasional Jepang, Australia, hingga Saudi Arabia. Tentu itu bukan pekerjaan yang mudah untuk bisa lolos langsung ke ajang Piala Dunia lewat round 3. Jadi, seperti kita tahu, dari 6 tim di grup C, nantinya hanya akan ada 2 tim saja, yakni tim peringkat 1 dan tim peringkat 2 yang lolos ke Piala Dunia langsung. Sedangkan tim peringkat 3 dan 4 akan masuk ke round 4 untuk memperebutkan jatah tiket lainnya. Dalam hal ini, kalau boleh dikatakan, paling realistis untuk sekarang emang kita nargetin lolos lewat round 4 karena hampir mustahil untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia di round 3 ini. Untuk bisa melakukan itu, minimal kita harus bisa lebih baik dari tim nasional Bahrain dan juga tim nasional China. Artinya kita boleh kalah lawan Jepang, Australia, dan mungkin Saudi Arabia. Tapi kita harus menang lawan 2 tim lainnya yakni Bahrain dan juga China. Jika hal itu bisa kita lakukan, kita punya potensi untuk lolos lewat round yang keempat dan bersaing kembali dengan lawan-lawan yang lebih setara untuk saat ini. Kami pikir itulah cara paling realistis untuk sekarang. Hal yang sebenarnya juga udah diutarain sama Coach Shin saat menargetkan timnas lolos lewat round yang keempat. Menantikan tambahan kekuatan di round 3. Meskipun untuk saat ini kita mungkin dinilai sebagai tim terlemah di grup C,
Namun kami pikir tambahan kekuatan yang kita miliki dengan deretan pemain yang bermain di Eropa, layaknya Jesus, Tom Haye, hingga Ragnar dan Calvin Verdong, bisa membuat kita cukup percaya diri bahwa tim Garuda siap bertanding dengan tim manapun. Seperti kata Calvin Verdong, ia yakin bisa menghadapi Jepang sekalipun. Apalagi di round ketiga nanti, timnas Indonesia diketahui siap mendatangkan kekuatan baru di beberapa sektor, mulai dari lini belakang, tengah, hingga lini serang. Di belakang, timnas Indonesia saat ini tengah dikaitkan dengan bek berkualitas yang bermain bersama tim FC Copenhagen, yakni Kevin Dix. Gideon Kevin dinilai bakal meningkatkan kekuatan lini belakang tim Garuda secara drastis. Sementara di tengah, kita juga tengah dikaitkan dengan Jero Ridwell. Pemain yang musim lalu membela Crystal Palace di Liga Premier Inggris itu akan menambah power kita di sektor midfielder. Sedangkan di lini serang, nama bomber muda Ole Romani juga tengah dikaitkan dengan timnas kita. Jika Ole gabung, kita pikir masalah kita di lini serang akan teratasi dan siap menghadapi tim seperti Jepang hingga Australia sekalipun. Oh ya, kita juga berharap jika Martin Paes bisa segera menyelesaikan sidang CAS-nya sehingga bisa memainkan laga di round 3 nantinya. Jadwal timnas di round 3. Dengan hasil undian di grup C, maka timnas Indonesia akan mengawali petualangan mereka di round yang ketiga dengan menghadapi Saudi Arabia pada tanggal 5 September di kandang lawan. Ini adalah rintangan serius yang tentu benar-benar tak akan mudah. Target seri kami pikir udah cukup positif dan jika terjadi maka kita bisa optimis untuk menyongsong laga selanjutnya. Usai laga kontra Saudi Arabia, 5 hari setelahnya timnas akan bermain menghadapi Australia di Stadion GBK atau Stadion Gelora Bung Tomo. Disinilah laga penting akan dimainkan. Jika timnas bisa menang atas Australia di kandang, maka bukan mustahil timnas Indonesia bermimpi untuk masuk ke ajang Piala Dunia. Tapi jika di dua laga itu timnas kalah, dan semoga tidak, kita harus mengincar kemenangan menghadapi Bahrain dan juga menghadapi Cina 100% tanpa tawaran. Berikut jadwal timnas lengkapnya. Jadi, setelah laga lawan Arab dan Australia, kita akan menghadapi Bahrain, Cina, dan terakhir menghadapi Jepang. Sebelum nantinya kembali akan dilakukan dengan laga home and away yang berbalik. Ya, jadi itulah sedikit cerita terakhir soal hasil drawing kualifikasi Piala Dunia round yang ketiga. Jelas ini bukan drawing yang mudah, tapi potensi timnas tak berarti hilang begitu saja. Ada potensi timnas bisa menjadi tim yang mengejutkan, terlebih dengan kekuatan Eropa yang kita miliki saat ini. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.